Sobat Edukasi, bayangkan kalau belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga lewat handphone, laptop, ataupun tablet. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, inilah yang disebut dengan era budaya digital. Zaman ketika teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Coba kita perhatikan, mulai dari bangun tidur, banyak dari kita langsung membuka HP untuk melihat pesan, berita, ataupun media sosial. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Teknologi kini menjadi jembatan baru yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Artinya, belajar bukan cuma dari buku ataupun papan tulis. Kita bisa belajar dari video, podcast, aplikasi interaktif, bahkan permainan edukatif. Di dunia pendidikan, sudah tak bisa lepas lagi dari teknologi digital. Maka dari itu, guru dan siswa perlu beradaptasi dan siap berkembang. Di dalam dunia pendidikan, teknologi membawa banyak perubahan. Guru dan siswa dituntut untuk lebih kreatif dan terbuka dengan cara belajar yang lebih baru. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital saat ini. Yuk, simak bersama-sama! Teknologi membawa tantangan, tetapi juga membawa peluang besar. Tantangannya yaitu, siswa zaman sekarang itu tumbuh bersama internet dan media sosial. Mereka suka dengan hal yang cepat, menarik, dan visual. Kalau pembelajar membosankan, mereka akan cepat kehilangan fokus. Bisa kita lihat di banyak kelas saat guru hanya menggunakan metode ceramah, siswa akan mudah cepat bosan. Tetapi, di sisi lainnya, teknologi akan membuka peluang besar. Guru dapat menggunakan banyak sumber belajar melalui internet, video, game edukasi, dan aplikasi belajar lainnya. Inilah contoh penerapan game edukasi dalam proses pembelajaran melalui permainan ular tangga yang dipadukan dengan materi pembelajaran di kelas. Siswa diajak untuk belajar sambil berinteraksi secara aktif. Suasana di kelas pun menjadi lebih menyenangkan dan kolaboratif serta penuh semangat. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi menjadi pembimbing agar siswa bisa belajar lebih mandiri dan aktif. Siswa bisa mencari informasi, mengeksplorasi materi, dan memperdalam pemahaman dengan cara mereka sendiri. Guru hadir untuk mengarahkan dan mendampingi, bukan membatasi. Dengan teknologi, proses belajar jadi lebih luas, fleksibel, dan menyenangkan. Sebelum masuk ke contoh, yuk pahami dulu apa sih arti inovatif dan integratif. Inovatif artinya cara belajar yang kreatif, menarik, dan tidak membosankan. Sedangkan integratif artinya menggabungkan berbagai hal dalam pembelajaran seperti teknologi, karakter, kolaborasi, dan berbagai bidang pembelajaran lainnya. Jadi, strategi pembelajaran inovatif dan integratif itu bukan hanya pakai teknologi ya, tetapi juga mengajak siswa untuk berpikir secara kritis, bekerja sama, dan berkreasi. Contohnya, guru bahasa Indonesia mengajak siswa untuk membuat vlog literasi, ataupun guru IPA juga dapat menggunakan simulasi online untuk belajar sains. Ada beberapa strategi pembelajaran yang cocok digunakan di era digital saat ini. Yang pertama ada blended learning atau campuran daring dan tatap muka. Siswa belajar lewat platform online seperti Google Classroom lalu bertemu di kelas untuk melanjutkan diskusi dan latihan. Dengan cara ini, mereka punya kesempatan memahami materi lebih dulu secara mandiri. Ketika bertemu di kelas, pembelajaran menjadi lebih fokus untuk bertanya, berdiskusi, dan memecahkan permasalahannya bersama. Yang kedua, project-based learning atau belajar berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek, misalnya membuat kampanye digital tentang lingkungan. Jadi, siswa tidak hanya membaca, namun juga dapat melakukannya. Dengan cara ini, siswa belajar untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menuangkan ide mereka secara nyata. Seperti pada proyek selanjutnya, siswa bersama temannya untuk mendiskusikan bagaimana perubahan energi terjadi dari energi listrik menjadi cahaya dan gerak. Mereka saling berbagi pendapat dan solusi untuk memahami konsep lewat pengalaman langsung. Yang ketiga, ada gamifikasi atau belajar dengan unsur permainan. Gunakan permainan seperti Kahoot, Quizzes, ataupun Wordwall. Siswa dapat belajar sambil bermain sehingga lebih bersemangat.
Dalam permainan ini, mereka diminta menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat sesuai materi yang telah dipelajari. Suasana kelas menjadi lebih hidup, siswa terlihat antusias, saling berlomba dan aktif dalam proses pembelajaran. Melalui permainan edukatif ini, siswa dapat memperkuat pemahaman materi mereka sambil mengasah kecepatan berpikir dan kerja sama. Yang keempat, ada kolaboratif atau belajar bersama. Siswa bisa bekerja kelompok lewat Padlet, Google Docs, ataupun Micro. Mereka bisa saling berbagi ide dan belajar satu sama lain. Melalui kolaborasi ini, setiap siswa dapat berkontribusi, saling memberi masukan, dan memperkaya pemahaman mereka. Yang kelima, ada micro learning atau belajar secara singkat dan fokus lewat video pendek, infografis, dan kuis cepat. Cocok untuk siswa yang suka belajar praktis dan tidak bertele-tele. Siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran yang singkat dan menyenangkan, pemahaman siswa dapat meningkat tanpa merasa terbebani. Strategi belajar inovatif tidak lepas dari teknologi. Nah, guru dapat menggunakan platform digital untuk membagikan materi dan tugas. Guru juga dapat menggunakan video, animasi, simulasi, ataupun aplikasi interaktif untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Juga mendorong siswa untuk menciptakan sesuatu, bukan hanya mendengar, misalnya membuat video pembelajaran, membuat podcast, ataupun poster digital. Dengan teknologi, guru juga lebih mudah melakukan penilaian, misalnya lewat kuis, ataupun melalui portofolio digital. Tapi ingat, teknologi bukan satu-satunya hal yang penting. Yang tak kalah penting adalah karakter dan literasi digital. Guru perlu membimbing siswa agar bertanggung jawab saat menggunakan internet, menjaga etika dalam berkomunikasi online, bisa memilih informasi yang benar, dan suka bekerja sama serta berkreasi. Dengan begitu, siswa tidak hanya pintar teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Mereka mulai memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar, seperti mencari informasi dari internet, menonton video pembelajaran, dan membaca e-book. Dengan cara ini, proses belajar akan menjadi lebih luas, tidak terbatas hanya dari buku pelajaran saja. Beberapa contoh penerapan strategi inovatif dalam pembelajaran PPKN di kelas. Yang pertama, guru dapat mengajak siswa untuk membuat poster digital tentang nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan Canva. Nah, kali ini khusus di pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 mengenai iklan. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru tentang iklan, mereka langsung membuat desain iklan di aplikasi Canva. Dari iklan yang sudah mereka buat, anak-anak bisa mengetahui jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, serta menentukan kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat di dalam iklan. Seru kan? Yang kedua, siswa membuat video pendek atau vlog tentang contoh sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dapat menggunakan kuis interaktif seperti Kahoot ataupun Quizizz untuk menguji pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Contoh-contoh inilah yang menunjukkan bahwa pembelajaran PPKN itu bisa lebih menarik, interaktif, serta bermakna ketika dipadupadankan dengan teknologi digital saat ini. Penggunaan media digital mengasah keterampilan berpikir logis, kreativitas, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman materi secara nyata, lalu mengekspresikan ide dengan cara yang unik, dan meningkatkan keterampilan presentasi proyek mereka, serta belajar dengan visualisasi dan animasi yang nyata, yang bersifat interaktif, kolaboratif, menyenangkan, dan menantang. Teman-teman, di dunia pendidikan sekarang terus berubah. Cara belajar dan mengajar juga ikut berkembang. Dengan strategi pembelajaran inovatif dan integratif, kita bisa membantu siswa lebih semangat, aktif, dan siap menghadapi masa depan. Mari jadi pendidik yang terbuka pada perubahan, berani mencoba hal baru, dan mau belajar bersama siswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video edukasi berikutnya.